dalam pasnya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa patut kita panjatkan karena atas karunia dan rahmatnya. Maka pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara wisuda angkatan ke-6 periode genap tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Alor, saya menyampaikan perpesian dan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang hari ini dibukukan gelar kesejahteraan sebagai bentuk pengakuan negara atas hasil kerja keras saudara-saudari selama 4 tahun, bahkan lebih di bangku perguruan tinggi. Untuk itu sudah sepantasnya kalian bersyukur dan bahagia karena telah berhasil melewati satu fase perjuangan panjang. Menyelesaikan pendidikan tinggi ini merupakan awal saudara memasuki perjuangan baru dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja nyata dengan menyandang gelar kesejahteraan yang saudara miliki. Sebagai sarjana, saudara bukan dinilai dari gelar yang bisa, akan tetapi lebih dari saudara yang akan dinilai oleh masyarakat dari cara berpikir dan bertindak yang cermat dan teliti serta akhlak dan etika yang baik. Kita ketika mempunyai gelar sarjana tidak menjamin bahwa kita itu kaya, tidak menjamin juga bahwa kita itu akan menjadi orang yang sangat hebat. Tetapi ketika kita punya gelar sarjana, minimal kita tidak sulit mencari sepiring nasi. Saya kebetulan dulu biasanya banyak orang tua yang datang ke orang tua saya juga banyak lah. Mereka datang mengemis, menangis, dan meminta tolong bahwa anak mereka ini mau kuliah, mau wisuda, uang kuliah ini mau bayar, mereka tidak punya uang. Mereka datang dengan betul-betul kesusahan. Orang tua kalian begitu berpikir tentang pendidikan kalian, berjuang mati-matian. Bahkan tadi saya bilang harus mengemis untuk bagaimana kalian bisa sampai selesai. Bahwa ketika apa yang kalian sudah dapatkan gelar hari ini, kalian bisa mampu membuat kebanggaan buat orang tua. Jadi jangan lagi setelah pulang ini masih minta mama papa orang tua ya, masih diminta makan lagi keras, nasi di rumah lagi, beli buat orang tua. Kerja dengan cara kerja, ajak orang tua traktir makan, ya buat orang tua senang. Jangan selesai kuliah jadi beban lagi. Harus sudah siap kerja. Nah, kerja yang kalian harus siapkan itu apa? Yang sekarang di dunia semakin modern dengan begitu banyak persaingan kerja, yang saya minta karena saya juga punya pengalaman di perusahaan, pernah dewan, kalian harus multi talenta dan multitask. Multi talenta seperti apa, multitask seperti apa. Jadi ketika hari ini kalian lulusan pendidikan guru, tetapi kalian juga bisa mengoperasikan komputer, bisa juga mengerti tentang buku, bahkan yang paling contoh bisa menyetir mobil. Kenapa? Ketika nanti kalian kerja, cari kerja, kadang-kadang kalian kerja di guru, tapi ketika bos kalian lagi atau antar anak saya ke sekolah, anak ternyata dilihat, nah ini anak yang ternyata dia bisa bawa mobil, nah itu menjadi salah satu keunggulan kalian. Bapak saya ini sekolah guru, kok saya jadi sopir, bukan itu nilainya. Tetapi gimana kalian mampu untuk bisa mengerjakan semua hal. Bahkan yang paling ekstrim, kalian bahkan bisa masak. Itu contoh yang agak ekstrim. Jadi hari ini bos bilang gini, atau pimpinan kalian, kalau bikin mie, saya masak air aja tidak tahu gimana. Nah itu nilai kalian di mata pimpinan kalian itu tidak ada. Jadi hal yang kalian harus bisa semua. Multitask. Ya. Sambil jalan sambil bisa kerja, belajar dulu pengalaman.
cari kekuatan kemampuan kalian, tunjukin jati diri kemampuan kalian, bakat kalian, semua kalian keluarkan. Nanti kalau udah hebat, dengan sendirinya uang itu akan datang. Jadinya banyak hal yang saya belajar dari teman-teman yang lulusan universitas, mahasiswa datang kalau kerja langsung berpikir soal gaji, padahal belum pengalaman. Banyak yang bilang gini, saya nggak sekolah tapi saya lebih pintar karena pengalaman. Ya gitu, jadi itu sedikit nasihat buat adik-adik. Saya juga kebetulan baru lulus S2-nya 2023. Saya ambil di Undan. Saya tahu kalau saya ambil doktor di Muhammadiyah. Ya. Karena buat saya Muhammadiyah salah satu universitas yang terbaik di Indonesia, punya aset yang salah satu aset yang terbesar di Indonesia. Karena ada 400 triliun. Itu kalau pakai dana APBD 1 kita bisa pakai 400 tahun. Dan saya berharap ke depan juga Muhammadiyah bisa meningkatkan menjadi ada perguruan di hukum, ekonomi, ya. Dan sebagai pemerintah saya juga berharap, sekali lagi ada harapan saya Muhammadiyah bisa membangun universitas yang baru, ya, maksudnya tempat yang baru. Kami dukung. Ada tempat yang besar. Karena saya tahu Muhammadiyah ini besar, ya, cari lahan yang besar, ya, berapa 15 hektar, 20 hektar kita bangun, ya, bangun universitas dengan lengkap. Di situ ada semua jurusan siap, fasilitas lengkap. Itu saya ada harapan seperti itu, sehingga anak-anak kita tidak selalu harus kuliah keluar, tapi kita punya universitas-universitas yang bagus di Kabupaten Alor. Nah ini yang menjadi catatan buat Muhammadiyah di Alor, kita bikinlah. Ya, kami pemerintah selalu support. Ada kendala apa, ada masalah apa, kita support. Karena soal pembangunan sebenarnya tidak susah. Yang susah itu kalau mau bangun kurang uang, ya, kurang anggaran. Kalau Muhammadiyah sih gampang. Ya cuma klik, nah, membangun besoknya, tinggal selesai. Cuma hanya dari tingkat kemauan kita aja. Sekali lagi harapan saya ke depan ada bangunan yang besar, bangun universitas yang besar di Kabupaten Alor. Bukan hanya ditentukan oleh faktor pemerintah saja, melainkan berkat kolaborasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Untuk itu kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus dan sivitas Akademi Perguruan Tinggi di Kabupaten Alor yang telah mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan akhlak kepada putra-putri daerah, sehingga mereka menjadi manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan berakhlak untuk perintah dalam membangun daerah yang kita cintai.